Wes. Wes urung. Wes. Mas, tos dulu kita, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kira harus teriak. 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku semua. Salam. Mungkin Anda yang sudah kenal dengan beliau tidak seberapa ini ya, tidak seberapa kaget, tapi yang belum familiar, ini beliau adalah owner dari Central Chicken Farm. YouTube-nya, atau owner dari Big Boss Central Chopper Indonesia. Nah, ini penguasa Chopper Lampung, insya Allah OTW penguasa Indonesia. Amin. Amin. Nah, hari ini saya perkenalkan dulu, namanya Mas Rizky. Kita akan korek seberapa sih ini pengalaman dan perjalanan beliau di dunia ayam ini. Dan lagi-lagi yang saya hadirkan kepada dulur-dulurku semua, mohon izin bapak-bapakku, senior-senior semuanya, ini tetaplah anak muda yang mulai bergerak. Jadi jangan kalah tentang usia, dan juga kawan-kawan kita yang masih nganggur dan muda, kono aja PUBG-an terus karo Mobile Legend rek. FF barang itu. Karena kehidupan nyata itu bukan tentang perang-perangan di dunia maya, justru fight-nya itu di dunia nyata kayak gini. Pertanyaan pembuka, Mas Rizky. Nah, sampean ini awal bisa kok masuk di dunia pertelek pitian ini atau dunia ayam ini gimana kalau boleh tahu? Ya, pertama dari orang tua sih, Mas ya. Jadi asal muasalnya dulu itu dari kakek. Jadi dari kakek itu udah memang main di ayam kampung ya. Ayam kampung. Jadi dia memang udah masuk di daerah Bandar Lampung ya. Itu memang udah ayam kampung. Dulu itu kisaran 40 tahun yang lalu lah. Saya belum ada. Jadi ayah saya itu udah main di ayam kampung. Dulu memang persaingan di ayam kampung itu hanya beberapa orang aja di Bandar Lampung itu memang. Jadi memang ceritanya itu berawal dari situ. Terus saya juga kan suka ya di hewan ya. Di hewan, iya. Di hewan. Kayak kucing, kayak ayam gitu. Saya tuh suka ngoleksi ayam yang gede-gede gitu. Sesuai badan, nggak kayak saya ini ya. Karena memang saya suka ngoleksi ayam yang besar-besar, jadi kayak kelihatan wah ini bagus nih, potensi gitu. Jadi dulu kan saya sekolah di Jawa nih. Kuliahnya atau sekolahnya dulu? Saya dari kecil memang. Dari kecil dari Jawa. Dari Jawa, terus kuliah pun saya di Jawa. Ngambil jurusan apa? Sorry saya potong. Ekonomi. Orang jalur mana seperti itu. Nah, cuma kan ya lanjut monggo. Ekonomi. Saya ketika lulus itu setelah lulus disuruh belajar dulu sama orang tua lah, sama ayah di dunia perayaman lah, khususnya unggas ayam ini. Suruh benar-benar mempelajarin nyatanya di lapangan itu seperti apa gitu kan. Bukan hanya sekedar teori. Ya. Jadi saya praktek, saya kerja Mas, kayak kerja. Di mana Mas? Di Bogor. Di Bogor. Di Bogor saya magang gitu. Saya juga ke Baliknak juga. Karena teman papa juga ada di sana gitu kan, saya belajar di sana. Setelah ya bisa sedikit-sedikit lah ya, saya pulang ke Lampung, saya netesin gitu. Tapi memang sebelumnya orang tua juga udah netesin memang Mas. Jadi gini, karena kebutuhan pasar khususnya orang tua ini, ayahku ini memang sudah kebutuhan pasarnya memang udah banyak Mas, khususnya di ayam kampung. Sehari itu minimal lagi sepi-sepinya tuh 800 ekor. Sehari? Satu hari. Gitu. Kalau lagi normal-normalnya 1100 lah kurang lebihnya gitu. Per hari itu. Jadi kan karena hulunya sudah ada, ya kita harus nyari hilirnya dulu. Juga hilirnya udah ada. Akhirnya saya punya ini inisiatif, coba buatin tetesan kayaknya daripada kita beli gitu kan. Maksudnya itu kan saya pernah melihara juga, pernah ternak juga Mas. Ternak awal-awal itu dulu ayam itu ternak dulu. Setelah itu coba bikin tetesan sendiri.
Oh, jadi usaha ini bisa dikatakan turun temurun Iya. dari kakek ke papa. Nah, dulu papa ini berarti dulu sebelum Mas ini masuk ke ayam ini baru manenin aja ya. Baru manenin aja, beliau ini baru manenin. Terus ya terinspirasi gini, kan biasa manen ya, kenapa nggak punya produk sendiri? Iya, nggak cetak bibit sendiri Iya, gitu. betul, kenapa nggak nyetak sih gitu kan. Akhirnya terbesitlah keinginan ingin mencetak bibit sendiri. Bibit sendiri. Awal sampean kenapa sih Mas kok kita cetak Joper atau Jawa Super untuk memenuhi kebutuhan pakan? Itu sampean mungkin kan ada, kayaknya kalau main kampung produksinya nggak ngejer nih, atau mau gimana, apa siklus panennya kurang cepet nih. Itu awal mula kok sampean kebalik, kan otomatis dalam tanda kutip ayam KUB nih ya. Iya. Tapi kita tidak mau menjelekkan barang itu. Nah, analisa sampean kenapa memilih itu apa Mas? Karena kalau di Joper itu Mas ya, kan kita indukannya kan ayam petelur nih. Ya. Ayam petelur kan bertelur terus tiap hari. Produksinya. Nggak ada moltingnya kan. Yes, that's Ya. right. Pertama dari situ, dan harga DOC-nya pun masih masuk. Gitu. Iya. Pertumbuhannya juga bagus. Gitu. Memang dia kalah di warna Mas. Ya, kalah warna. Kalah warna. Tapi kalau dari segi pertumbuhan bagus. Gitu. Ya. Karena gini, kalau pakai ayam kampung asli nggak bakal terpenuhi Mas. Betul. Coba bayangin sehari 800 ekor mau nyari di mana? Ya kan, kalau ayam kampung asli gitu. Betul. Jadi waktu sampean kan dengan analisa yang seperti itu, pertama kali buka kandang populasi berapa Mas? Pertama kali buka kandang itu populasi 25.000 Mas. Mateng, langsung 25.000 rek. Tapi gini ya, tapi sampean berani seperti itu karena pembekalan yang kemarin kita magang di Balitna, dan belajar juga dari ini. Orang tua juga kan sudah lama turun temurun. Iya, memang dulu juga beliau juga kan dulu belum ada ayam pejantan ya di Lampung ini. Sudah dari sana, udah dari Bogor sana udah ekspor ya. Nah, udah datangin dari sana. Jadi memperkenalkan ayam pejantan pertama kali itu ya masih family lah, masih keluarga, gitu di sini gitu. Akhirnya juga dulu sempat ternak juga. Dulu awal-awal saya ternak itu kan kandang 25.000. Iya. Itu panggung kan. Pertama saya ternak itu ayam KUB. Ayam KUB 15.000. Induk semua atau pembesaran? Enggak, pembesaran. Karena kita belajar pasti dari pembesaran dulu Mas. Iya, betul. Gitu. Dari pembesaran dulu. Ya itu juga sempat ngalamin trouble juga. Awal-awal tetap ada trouble. Awal-awal saya ternak 15.000, ya trouble juga. Gitu, karena memang ya perjalanan bisnis itu seperti itu lah. Ya, begitulah. Jadi nggak ada yang terus-terusan kita untung. Betul. Nanti kita akan bicara tentang pernah nggak mengalami kerugian, itu nanti akan kita bahas. Nah, sekarang Mas, otomatis 25.000. Oke lah, kita nggak usah mempertanyakan pemasarannya. Mas berani skala besar karena memang hasil akhirnya sudah terjadi. Makanya sering kita omongin bahwa ternak jangan ngikutin tren. Ternak itu apa yang ada di pasar, apa yang diminta pasar, ya itulah yang harus kita kembangkan. 25.000 itu sistem kawinnya? Waktu itu kan aku kan masih belum, jadi pertama kan udah punya bekal itu kan. Cuman kan masih penasaran, dalam artian kata gini Mas. Saya pengen tahu dulu nih realnya saya melihara. Betul. Gitu, karena mencetak itu nggak semudah yang kita bayangkan. Karena pertama kita dari seleksi indukan, dari jagonya juga. Betul. Dari terus program pemeliharaan itu seperti apa, jenis-jenis vaksin, dan memang real gitu di lapangan itu seperti apa kan kita belum tahu. Akhirnya saya memutuskan ya udah pelihara dulu. Jadi pelihara itu mainnya siklus ya Mas, 7.500, 7.500. Oh, 2 kali check in. 2 kali check in, 1 bulan jarak 1 bulan. Jarak 1 bulan. 1 bulan kandangku kan ada 3. Jarak 1 bulan. Tuh, jadi awalnya itu saya memang dari budidaya dulu. Dari budidaya karena gini, waktu itu ya tinggal 1 minggu lagi panen. Di KUB ini bobot udah mencapai
6,5 hampir 7 lah rata-rata lah. 7. Setelah itu dipanen, terus pertama berarti habis dapat bekal belajar budidaya pembesaran. Periode pertama panen langsung check in pulet untuk cetak. Jadi itu belum sempat panen, Mas. Oh, belum sempat panen. Belum sempat panen. Trouble. Masya Allah. Jadi 15.000 tuh habis, sisa 500 ekor. Aduh, mapas. Nah itu tuh dulur, dengan kegagalan di pertama itu tidak putus semangat ya. Iya betul. Awal-awal langsung diembat segitu besarnya kerugian, tapi masih lanjut. Setelah itu break dulu nggak apa? Wah kapok nih gua, kampret, rugi banyak bro. Terus enggak sih. Dari situ malah memacu saya buat oh bagaimana nih caranya saya maju gitu kan. Akhirnya dulu nyoba netesin pertama 1.000 ekor. Ini udah cetak ayam petelur, pakai induk petelur belum? Ya nyetak joper itu. Ya, nyetak 1.000 ekor. Joper pertama kali itu kan, terus punya indukan ayam petelur nih sama jagonya. Ya kan dulu masih jago Bangkok lah. Bangkok. Kan awal ya Bangkok. Kita IB sistemnya. Iya sistem IB. Sistem IB masih pakai alat manual itu lah Mas, karena wah di Lampung nih belum ada nih yang netesin. Gitu kan. Itu 2000 berapa Mas? Ingat sampean? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Hampir mau jalan 3 kayaknya. Mau mulai tuh. Jadi inseminasi buatan maksudnya manual ya, kayak saya yang di YouTube kayak orang goblok gitu. Urut, sepet gitulah. Sendiri atau ada karyawan yang dari papa yang udah ini? Sendiri dulu. Sendiri. Karena kan aku udah belajar nih. Terus tak ini coba sendiri. Terus tak ajarin orang karyawan, tak ajarin. Belum berhasil juga. Ya kan, karena itu tadi beda ya, ketika di ayam kampung sama di ayam merah ini beda perlakuannya. Itu akhirnya seiring berjalannya waktu terus belajar gimana finishingnya, gimana bagusnya, akhirnya mau ngegedein lah gitu Mas, nambah lah gitu. Dari 1.000 ekor sedikitnya nambah berapa? Dari 1.000 ekor nambah 21.000. Nah itu bukan nambah, itu namanya dikali lipatkan dulur. Tapi itulah, makanya saya sering bilang bahwa walaupun segagahnya pasar kita 1.000 dulu, pasar semakin suka sama barang yang kita hasilkan, otomatis permintaan pasar banyak. Makanya dengan kalkulasi yang mungkin jelas sudah matang dong, nambahnya 21.000 loh. 21.000. Begitu nambah seperti itu, otomatis kan populasi banyak Mas. Nah, ada nggak sih kendala terutama kita sebagai breeder nyetak dengan induk 20-an ribu lebih, baik dari cara menetaskan dan semacam. Tantangan terbesarnya nih kita nyetak ayam ini gimana sih menurut sampean? Kalau induk sih nggak terlalu banyak ya Mas ya, paling kita pakai kisaran 8.000-an lah. 8.000-an. Kurang lebihnya hanya pakai 5.000-an lah. 5.000 ya. Mungkin kita dulu memang saya seminggu sekali. Tapi ini karena yang ngelihat situasi dan kondisi alam ya Mas ya. Jadi saya putuskan untuk 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya, karena ya lagi corona kayak gini Mas ya. Jadi kan kita tuh mencetak itu kita lihat marketnya dulu, pasarnya dulu Mas. Kira-kira ayam ini bakal terserap nggak sih? Iya, bakal laku nggak, bakal kebuang nggak? Iya. Maksudnya orang membeli itu maksudnya ya, apa gimana? Iya, orang membeli gini. Nanti ketika saya udah nyetak banyak-banyak, beludak lah ayam ini di pasaran, nanti otomatis harga ayam ini pun bakal rusak. Overpopulasi. Betul. Gitu. Jadi berternak itu memang bukan ngikutin tren Mas. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Itu kalau di daerah kalian nih fanatik dengan ayam yang berwarna hitam-hitam, KUB itulah. Iya betul. Tapi kalau yang penting dagingnya kampung, ya joper itulah. Betul. Gitu. Saat ini induk dengan masa pandemi kayak gini otomatis berefek nggak sih bro? Induk berapa sekarang? Ada pengurangan nggak efek pandemi kayak gini, permintaan DOC dan semacam berefek nggak, atau buangan karkas dagingnya? Alhamdulillah sih ya, sekarang sudah merambah ke Solo ya. Oh nambah cabang malahan? Di Solo, alhamdulillah.
Itu ya buka kecil-kecilan lah ya di Solo sana ada. Terus juga untuk buang pasarannya juga alhamdulillah Jawa Barat khususnya itu memang pakainya ayam kampung kebanyakan. Jadi untuk buangan alhamdulillah lancar. Pembuangan lancar. Iya. Nah, yang di Lampung masih jalan nggak? Yang di Lampung jalan apanya? Penetasannya. Ya itu tadi karena sudah nyoba beberapa kali ada trouble dan kendala, akhirnya kita hijrah lah ke Jawa. Ke Solo. Solo. Kebetulan. Trouble-nya di ayamnya kah atau di apa? Faktor X-nya, alat tetas atau apa? Sebenarnya banyak faktornya sih. Tapi kalau dari indukannya sendiri itu saya pakai memang yang masih dia bertelur puncak ya. Oh, masanya. Masanya 80% itu bagus-bagusnya di eBay. Gitu kan. Tapi tetap aja ada. Jadi gini, ayam di koloni sama di eBay itu beda masa umurnya. Stres dia kan. Stresnya. Apalagi di ayam petelur ya. Kita ganti, kita pakai terlalu baju yang mencolok aja, ayam itu bisa stres. Warna-warna ngejreng. Warna ngejreng merah. Pokoknya ngejreng-ngejreng lah itu nggak boleh. Jadi kita harus warna-warna gelap. Jangankan itu, orang baru aja lah di kandang kita pasti. Ya. Kaget ayamnya. Kaget. Nah, jadi sekarang ini, ya itu trouble-nya pertama di suhu ya. Di settingan suhu. Settingan suhu ruangan. Terutama. Karena di hatchery-ku itu udah pakai AC. Udah pakai AC. Pakai AC Mas. Jadi memang udara yang masuk keluar itu benar-benar bersih. Sirkulasinya. Terus ada ruang penyimpanan telurnya pun sudah AC. Iya, karena memang penyimpanan telur itu nggak boleh suhu panas, minimal suhu ruangan dan dingin. Suhu ruangan menghambat embrio dia berkembang tanpa ada penghangat. Karena itu kan tadi. Kita kumpulin dulu. Ya, betul. Ya kan, nggak mungkin langsung satu hari masuk kan. Iya. Gitu kan. Kita kan mainnya perputaran juga. Sampai berapa ngumpulin? Maksimal berapa hari? Kurang lebihnya itu seminggu maksimal. Seminggu maksimal. Tapi biasanya aku masuk telur tinggal settingan sih 5 hari gitu. 5 hari biasanya. 5 hari masuk. Kadang ya tinggal tergantung 17.000, 15.000. Sekali check in ke mesin tetas. Berarti memang populasinya untuk yang di Lampung banyak, cuma ada kendala mungkin di settingan suhu. Terus listrik juga ngaruh nggak sih? Ngaruh. Listriknya. Iya Mas, jadi gini, ketika kita hanya netesin 100 ekor, 200 butir, 300 butir, perlakuannya pasti beda dengan yang ribuan. Iya, jelas. Benar gitu. Karena waktu itu aku netesin yang di Lampung itu sudah pakai fumigasi loh Mas. Jadi di fogging dulu telur ini, udah nggak diusap-usap gitu lagi. Iya, steril bener sebenarnya ya. Ada ruangan khususnya. Jadi kayak kita fogging nyamuk gitulah. Sama. Pakai obatnya tuh multides, semprotin cas. Pokoknya benar-benar inilah. Steril banget lah gitu. Cuman itu tadi kendalanya di suhu ruangan. Iya, suhu ruangan. Nah, ketika saya pindah ke Jawa nih, nggak pakai kayak gituan. Tapi maksimal di sana. Alhamdulillah sih di angka 80%. 80%. Gitu. Tingkat penetasnya memang di Lampung untuk yang skala besar mungkin kurang. Mungkin di Kabupaten Sampen kemarin keluhannya kita ngobrol itu listrik ya. Listriknya sering mati, nggak ngangkat. Makanya Mas Rizky pindah ke Solo. Ke Solo tapi tetap DOC ya, tetap kita akan merambah ke semua insya Allah. Sementara untuk kasus ini Lampung dan sektor Jawanya di Jawa Tengah, tapi ini kemarin alhamdulillah kita udah masuk ke NTT. Masya Allah. Itulah berarti berubah menama menjadi Central Chopper Indonesia. Itu nanti akan berubah. Kita tetap di kandang seperti ini. Guyu kayak Mas Dika. Enggak alon-alon asal kagum. Iya, benar. Ya semua itu tetap melalui proses lah. Nah, namanya kita usaha. Saya waktu itu pernah upload video Mas tentang kerugian. Kan tadi kan kita sebelum cerita omset nih, kalau boleh tahu, pernah nggak sih ngalamin kerugian dan
kalau boleh disebut nominalnya yang sampai benar-benar merasa terpukul tuh, kalau boleh diceritakan, pernah nggak sih? Ya pernah. Pernah, masih pernah juga. Ya itu tadi saya belum pernah cerita. Tadi kan sedikit cerita tuh Mas, pertama di ayam KUB ya. Vaksin lengkap Mas. Lengkap. AI-nya, Gumboronya semuanya lengkap. Cuman itu tadi Kuasa Tuhan. iya benar, balik lagi ke kuasa Tuhan benar ya. Jadi udah seminggu lagi mau panen Mas. Rata. Nyisa. 500. Alhamdulillah masih nyisa 500 ekor. Dari 15.000. Dari 15.000. Kalau boleh tahu sama ngitung tuh kemarin berapa? Waktu awal itu. Kurang lebihnya 500 sampai 700. JT. Iya. Mantap. 500 lah. Saya jelas tidak kuat makan dulur-dulurku kalau segitu. Tapi alhamdulillah ya itulah. Gini, semua itu rekan-rekan namanya Mas Rizky populasi banyak. Akan berbanding lurus dengan income dan keuntungan lebih besar. Tetapi berbanding lurus pula dengan resikonya. Iya. Jadi kerugian segitu kalau saya like bro. Kalau Mas Dika gimana? Jadi itulah pahit manisnya usaha bahwa tidak ada jaminan walaupun itu. Iya. Tapi Ya, kemarin juga itu kan yang ngisi di daerah Palas itu juga kan sempat trouble juga. Gitu juga sama jebol di flu burung jebol juga. di flu burungnya. Ya jadi belum lama-lama ini juga, cuman memang kalau itu ya nggak terlalu nemen-nemen Nggak amat terlalu lah. nemen. Cuman memang Ya kerasa. gitu. Mana mau nikah? Tapi alhamdulillah sudah nikah. Udah fertil belum? Udah, Udah alhamdulillah fertil ya. fertil. Udah, kalau bahasa peternak ini Udah, istrinya udah fertil, bukan. Udah dikandling. Udah dikandling dulu fertil. Itu kalau bahasa peternak itu. Jadi dengan perjalanan sampai seperti itu memang ya itulah usaha. Tidak ada sebuah jaminan sehebat apapun kita berkoar-koar kalau wah ini bagus nih, jelas ayam sehat. Saya pikir belum ada sampai detik ini yang bisa seperti itu. Yeah. Karena ketika Tuhan kita say no, kita nggak bisa apa-apa. Kalau sudah blek ya blek, selesai sudah. Iya betul. Karena yang bisanya kita cuma usaha. Nah, tadi bicara pahit. Sekarang bicara manis. Kira-kira income saat ini dengan buka cabang sampai alhamdulillah sampai Jawa, bisa go NTT dan sebagainya macamnya. Boleh dikasih tahu gambarannya 2 digit kah atau berapakah? Kalau tidak berkenan nggak usah dijawab nih. Kalau tidak berkenan, saya nggak apa-apa. Tidak ada paksaan di sini. Ini ya pancing aja. Ini untuk semangat anak-anak muda. Pancing. Biar kawan-kawan kita semangat. Kan gini loh Mas, saya miris melihat anak-anak yang sekarang tuh udah pandemi susah, main game, minta duit orang tua buat rokok, buat paket. Iya, benar, biar Mas. banyak yang bergerak lah menurut saya buat semangat. Di 2 digit lah ya. 2 digit lah ya. 2 digit 1 bulannya alhamdulillah lah. 2 digit. Kapan bos? 2 digit. Jadi kawan-kawan, memang kita bersyukur banget ya. Saya sering berkata bahwa belajar itu jangan kita memandang siapa dia, berapa umurnya, kan begitu. Banyak banget yang saya curi dari beliau ini ilmunya. Dari ya mungkin siapa tahu nanti habis ini kita belajar mesin tetes yang skala ribuan. Iya. Mungkin saya belajar dari Mas Rizky gimana beliau cara buka pasarnya. Dan waktu itu saya pernah bicara ngobrol bareng sama Mas Rizky. Pasarnya Mas Rizky ini tidak nebeng ke papa ya Mas ya. Iya. Dia buka pasar sendiri. Jadi bukan perkara lo udah punya usaha keluarga, tapi ibaratnya kalau kata wong Jawa tinggal diloloh. Maksud nggak tinggal diloloh? Itu tinggal nih lanjutin enggak. Mas Rizky ini cari pasar sendiri. Cerita awal-awal nyari pasar ya kayak saya nggak sih, kayak Mas Dika masuk rumah makan Wah, gitu. iya. Saya masih hujan-hujan itu, Mas. Ingat banget ya hujan-hujan saya pengalaman sama ini. ibu saya kan. Ayolah mah gitu kan, coba nawarin ke rumah makan. Saya nawarin ke rumah makan itu ada yang wah judes lah, ditolak lah, inilah apalah gitu kan. Sampai ketika lagi ayam sulit, saya punya barang. Mereka datang. Iya akhirnya. Darinya memang yang, tapi saya ninggalin kartu nama tuh. Oh gitu. Kartu nama. Siapa tahu butuh lah. Saya sambil zikirin itu kan. Sambil doain kan. Semburin air nggak di situ di rumah makan? Ya alhamdulillah sih. Untuk perharinya
masih bisa keluar di 200 ekor saya pribadi. Pasar sampean saat ini. Iya. Kalau saat ini dikombin dengan punyanya papa, punya sampean per hari. Kalau lagi sekarang kan bisa dibilang sepi ya Mas. Iya, gara-gara copit ini kurang ajar emang. Bisa dibilang 1000 lah. 1000 Mas ya, alhamdulillah, Masya Allah. 1000, sepi 1000 dulur. Tapi gini intinya, jangan dilihat sekarangnya. Perjalanan proses itu, walaupun turun-temurun itu usaha, pasar tetap harus berdiri sendiri dong. Iya, karena memang saya dilatih untuk mandiri sih Mas. Sama kayak saya masarin DOC. Terus saya nyiptain pasar. Itu saya memang diajar mandiri, nggak ada yang udah nih punya usaha orang tua lanjutin kamu, nggak. Iya. Tapi memang saya nyiptain sendiri, nyetak sendiri supaya berpikir gitu. Betul. Itulah sebenarnya kalau dipikir bahwa tidak harus meluluk Anda itu contoh lulusan ekonomi, Mas Dika kemarin teknik mesin. Ya pokoknya peluang mana lah yang masuk, ya Anda masukin aja di situ. Mana yang ada peluang ya Mas ya. Dalam arti juga seperti pendidikan kita yang diraih itu tidak harus menjalur di usaha yang kita jalanin. Justru saat kita menempuh pendidikan, baik pengalamannya, cara kita pola pikir dan semacam, mateng lah ketika kita dapat pendidikan. Tapi sebenarnya orang mateng itu tidak perlu dididik. Orang mateng itu akan terdidik dengan pengalaman yang dihadapin sendiri. Rasa sakit hati jadi Mas Dika. Nanti kehimpitan-himpitan itu akan memikir kita, lek mau mikir, tapi kalau nggak mau mikir ya mbo. Yang jelas kita ada kemauan untuk berpikir manalah yang harus kita jalani, mana yang harus kita lakuin nih. Iya. Yang penting dalam arti seperti itu, Mas Rizky dengan pasar yang sudah gagah di papahnya, dia nggak malu untuk masuk ke rumah makan. Sebenarnya malu kan kalau ini, cuma kalau dipikir secara nalar kita ngapain lagi sih? Malu betul. Kan? Cuma memang kalau kita malu ya malu itu kalau nggak halal sih menurut saya. Malu itu kalau nggak halal itu iya Mas, benar itu hujan-hujanan aku tuh nawarin sana sini gitu kan. Bahkan aku sempet jualan ayam ungkep loh Mas di pasar. Di pasar? Iya, bareng apa namanya ibuku itu. Supaya memperkenalkan ini loh ayam kampung Joper nih seperti ini. Akhirnya ya dari pasar situlah kan saya nyebar kartu nama dari situ. Jadi banyak yang minta dari mulut ke mulut gitu. Betul. Itulah saya yang katakan, promosi terbaik itu bukan promosi yang keluar dari mulut kita sendiri, tapi keluar dari mulut orang lain ke orang lain. Itu yang paling bagus. Makanya kenapa awet sampai sedetik ini, beda dengan hal-hal yang kemarin terjadi promosi dari mulutnya sendiri, tapi nggak usah ketawa korban-korbannya dia. Sorry, oke, kita skip. Nah, yang jelas saat ini fokusnya hasil akhir kita karkas atau ada olahan seperti ayam ungkep juga masih dilayani sama Mas Rizky? Masih juga? Masih. Semua diambil. Iya, ini juga nyoba dibakar ya. Nyoba dibakar gitu kan ya. Semua yang jadi olahan dari si ayam ini ya diolah gitu lah. Mungkin ke depan abon mungkin ya. Iya. Udah pernah belum? Belum sih, belum. Jangan Mas, jatah saya aja nanti. Iya, memang ya itulah rencana di frozen food juga, daging ayam ini kita olah jadi bakso. Ke kan frozen bisa. Food juga. Ya, pelan-pelan lah, cuma memang semua tuh berawal dari merintis ya. Masih kok ngirim ayam ungkep itu hanya 2 ekor, 3 masih ekor, dilayanin. Masih saya layani. Walaupun kita ribuan sudah, tapi kalau namanya konsumen minta, itulah hargai konsumen Anda baik 1, 2 segala macem, nanti awet. Gitu loh, nanti awet. Nah saat ini Mas, kemarin kan dengan adanya seperti ini ada hal-hal baru yang bermunculan, ada statement yang menurut saya kurang pas tentang bahwa ternak itu mahal dan sebagainya macamnya ya, berkaitan dengan obat-obatan atau vitamin. Kalau secara hitung-hitungan saya kan saat ini hanya memakai vitamin itu di Neobro, ekstimulan di Selfmix pakan induk, dan Trimisin itu untuk pencegahan. Lainnya saya saat ini memang memilih belum memakai vaksin. Saya masih memakai jamu-jamuan. Nah, saya mau tanya ke Mas Rizky yang otomatis mitranya sudah kalah ribuan, puluhan ribu kan, dengan begitu. Saya mau tanya nih,
dari Mas Rizky ya, dari sumber yang pengalamannya memang nggak usah diragukan lagi dulur-dulur. Sebenarnya rincian terbesar untuk vitamin, vaksin, obat-obatan itu sebenarnya murah atau mahal sih Mas? Murah banget ya Mas ya. Kalau untuk di obat-obatan itu, kalau hanya obat-obatan hanya 100 sampai 200 rupiah per ekor ayam. Per ekor ayam. Tapi kalau dia pakai full vaksin kayak injeknya, burungnya itu AI-nya itu kurang lebihnya itu hanya 300 sampai paling mahal 500. Itu full vaksin, vitamin, obat-obatan. Full pokoknya. Paling gede berapa? 500 rupiah. 500 rupiah Ya, per itu udah ekor. boros-boros banget lah. Berarti kita harus menegaskan lagi bahwa yang mahal itu ada di Pakan. Obat-obatan nggak seberapa berpengaruh. Makanya saya nggak berani berbicara pakai ramuanku aja, nggak usah vaksin, nggak usah ini, mahal. Ya karena saya juga buat ramuan itu nggak jatuh dari langit juga, bahan-bahannya tetap aja kita beli kan. Iya. Jadi tetap sebenarnya yang mahal sampai sampai detik ini memang dimakan ya bro ya. Iya. Jadi sekali lagi untuk peternak itu yang mahal itu bukan di obat-obatan, kecuali memang ayam itu makan obat-obatan, makan vitamin, iya kan? Iya. Iya, kecuali memang dari umur kecil dia udah makannya obat-obatan, jadi pakan diganti untuk obat-obatan dan vitamin, tapi vitamin dan obat-obatan dijadiin buat makanan dia, nah itu baru mahal, gitu. Nggak, jadi learning point kita gini coy, no baper ya di video kita ini, kita enjoy aja bahwa ya memang betul itu realitanya. Ini loh yang skala ribuan, ini loh yang kerucuk-kerucuk kayak saya ini main ratusan. Memang PR yang terbesar adalah di pakan. Nah bagaimana kita mensiasati itu, makanya sudah saya bagikan, yang penting itu pasarnya. Dan anda semua yang mau belajar tentang pembesaran, Mas Rizky juga nawarin juga jangan banyak-banyak dulu. Iya, Yang penting betul. continue check in seminggu sekali Iya. atau 2 minggu sekali, Iya. supaya panennya berkelanjutan. Ya kenapa saya bisa bilang sedikit-sedikit dulu, karena saya udah pernah mengalami ketika jatuh. 15.000 awal tadi, itulah pengalaman kita bermedia itu, yang berangkat dari pengalaman yang A ya A, kita nggak bisa bicara A ya jadi B lah. Hal-hal seperti itu memang perlu disampaikan, karena apalagi pandemi kayak gini, kasihan Mas, pahit orang-orang kalau sampai terjerumus dengan hal-hal yang nggak pas. Kasihan. Pesangon PHK banyak Mas, pesangon. Iya. Mas saya di PHK dari ini pesangonnya gimana caranya muter, hal kayak gitu tuh kita harus menempatkan jadi dia gimana posisinya gitu kan, kalau sampai kita manfaatkan. Iya, jangan sampai kita memanfaatkan keterpurukan orang lah. Betul. Kasihan memang Mas. Sekali lagi untuk peternak-peternak nih ya di Nusantara, khususnya di Indonesia sendiri, kalau mau mulai belajar benar-benar awam di ternak, jangan pernah coba yang neko-neko. Kalau hanya modal pas-pasan, nyoba sedikit dulu. Misalnya di tempat kalian maksimal untuk minimal untuk beli anak ayam itu 100 ekor, beli 100 ekor itu. Kalau ingin mencoba hal baru, jangan total, Jangan 100%. semuanya. Ya, karena itu duit ya. Kita nunggu ayam itu buat muter tuh 2 bulan kurang lebihnya. Makanya kayak di Mas Yoga nih kan selalu bilang juga mainnya siklus. 2 minggu sekali kah? Atau 1 minggu sekali kah gitu, atau 1 bulan sekali gitu kan. Namanya kan masih usaha sampingan. Kalian sudah bagus, sudah betul cara pemeliharaan, program kesehatannya dan lain-lain, baru beranjak ke populasi yang agak gede sedikit. Iya, Tetap berproses, jangan langsung ngikutin nafsu, karena kalau kita berternak ngikutin nafsu hancur. Saya udah pernah ngalamin sendiri. Iya, itu. Walaupun ya itulah realita yang ada di lapangan, bahwa tidak semudah itu Ferguson kan, katanya seperti itu. Oke kawan-kawanku, ini adalah Mas Rizky ya. Kita ngobrol santai di sini, sebenarnya ditemani netizen di belakang, termasuk Big Boss ada. Kita ngobrol enjoy tentang pengalaman beliau. Kita ambil baiknya saja di setiap obrolan ini. Jadi timbulkanlah rasa semangat ke Anda, dan ini tidak melulu harus di ayam. Potensi apapun. Saat ini saya berdua nih cocoknya di ayam karena menjiwai. Tapi menurut saya ya, ketika kita menjiwai kayaknya kebanyakan bakal berhasil sih. Kita menjiwai banyak berhasil. Dan tentang pemula, yang jelas pasarnya dulu harus Anda sasar. Kayak yang mitra beliau,
panenannya diserap sama beliau. Makanya nanti kontaknya insya Allah kita akan taruh di deskripsi. Untuk ini saat ini seluruh Indonesia bisa belum? Kalau maksudnya kalau untuk ngirim DOC kita bisa. Tapi kalau untuk Lanjut nih, HP Kuantiair. apa namanya? Panenan. Untuk panenan Jawa kita siap. Jawa kita siap. Jawa kita siap. Untuk minimal panen 500 lah kalau di Jawa ya. Dari jauh, dari Jabodetabek sampai Jawa Timur, Banyuwangi. Insya Allah siap. Siap. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Ini ada hujan. Otomatis saya peringatkan lagi, cuaca lagi ekstrim ya nggak bro? Ya, hati-hati sanitasi kandang, biosecurity dan sebagainya macamnya. Anda tetap harus kontrol ayam Anda. Karena di masa seperti ini, masa yang pahit, wis PPKM, terus COVID, harga pakan naik, wis semangat. Tetap semangat, cari solusi dengan teliti. Hati-hati lagi dengan bertindak, wis hati-hati dengan pilihan Anda. 1000-2000 itu tetap harus Anda perhitungkan. Kita pakai sistem ya pokoknya teliti kayak uang Cina. Iya, Ya, betul. itu. Ada pesan terakhir? Ya itu tadi berternak jangan ikutin ego ya. Jadi harus membaca situasi dan kondisi dulu. Karena kalau bicara melulu tentang untung nggak bakal ada habisnya. Karena kalau memang berjiwa bisnis itu harus siap Rugi? jatuh. Iya betul, harus siap Gitu. rugi. Kalau siap untung harus siap rugi. Itu rumus, udah rumus paten. Oke, semoga ini bermanfaat. Obrolan ya sedikit panjang atau ini pengalaman dari beliau dari lokalan Lampung on the way Nusantara. Gile bro, mantap nggak Joy ya? Ya semoga ini menginspirasi kepada anda semua, bagi anak-anak muda ya. Ayo cepet ini seleksi alam nih. Kalau enggak kamu, aduh ini udah zaman pahit nih kamu. Kalau anda enggak cepet-cepet, gini, sak kuat-kuatnya wong tuamu, apa ya rebut entek nih warisan kan ngono gitu. Tetep aja ya, tetep anda harus ini apa berpikirlah, open your eyes, open your mind lah segala macam. Syahri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa kiwir-kiwir. Pateni, oi.